Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Jannah dari kelas 5A Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, di sini saya akan membahas materi bab 2 tentang perikatan dan perjanjian. Masuk ke materi yang pertama, yaitu perikatan. Nah, pengertian perikatan sendiri di sini adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih atas dasar mana yang satu pihak berkewajiban menjadi kreditur dan pihak lain berkewajiban menjadi debitur atas suatu prestasi. Nah, prestasi sendiri itu adalah segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian. Maka, dengan adanya prestasi, memberikan hak bagi satu pihak dan kewajiban pihak yang lain atas perjanjian yang telah dibuatnya. Lanjut ke pembahasan kedua, ada unsur-unsur perikatan. Nah, unsur-unsur perikatan di sini ada 4. Yang pertama, hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Yang kedua, ada bidang harta kekayaan, yaitu sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Yang ketiga, ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara dua pihak atau lebih. Yang keempat, ada hak dan kewajiban, yaitu yang satu berhak dan yang satu berkewajiban. Pembahasan selanjutnya ada sumber-sumber perikatan. Sumber-sumber perikatan di sini ada 2. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam perikatan yang lahir karena undang-undang, di pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian. Karena kesalahan itu, maka timbullah kerugian. Jadi, setiap orang yang membuat kesalahan diwajibkan untuk membayar kerugian. Yang kedua, ada perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan, yaitu perjanjian atau persetujuan bagi para pihak yang lahir dan telah memenuhi syarat sehingga mempunyai akibat hukum. Nah, di perikatan yang lahir karena perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum. Nah, pembahasan selanjutnya ada pengertian tentang wan prestasi, overmatch, somasi, ganti rugi, dan resiko. Yang pertama ada wan prestasi. Wan prestasi di sini sendiri adalah bentuk pengingkaran terhadap disepakatinya para pihak dalam satu perjanjian dengan alasan apapun. Yang kedua ada overmatch, yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko yang telah dibuat. Yang ketiga ada somasi, yaitu adalah suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia akan memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada ganti rugi, yaitu adalah membatasi tuntunan ganti rugi dari kreditur sehingga kreditur mengajukan permintaan ganti rugi yang terbatas berdasarkan kerugiannya masing-masing. Dan yang terakhir ada resiko. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh salah satu pihak. Nah, di sini ada macam-macam perikatan. Ada tujuh perikatan. Yang pertama ada perikatan bersyarat. Yang kedua ada perikatan dengan ketepatan waktu. Yang ketiga ada perikatan alternatif. Yang keempat ada perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam ada perikatan dengan ancaman hukum. Yang ketujuh ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Nah, lanjut ke materi perjanjian. Di perjanjian di sini ada undang-undang yang memberikan gambaran suatu persetujuan atau perjanjian itu diatur dalam pasal 1349 BW atau 1313 KUH Perdata yang isinya menyebutkan suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Jadi perjanjian itu suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih. Pembahasan selanjutnya ada asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme. Nah, ada 4 syarat sahnya asas konsensualisme. Yang pertama ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang kedua ada kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.
yang ketiga ada hal yang tertentu, dan yang keempat ada sebab atau kausa yang halal. Pembahasan selanjutnya ada syarat sahnya perjanjian. Yang pertama ada kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, yang kedua ada kedewasaan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila ia telah berumur 18 tahun. Yang ketiga ada hal tertentu, yaitu objek yang merupakan suatu tertentu dan barang tersebut paling tidak harus ditentukan jenisnya. Jadi, barang itu paling tidak harus ditentukan jenisnya dan termasuk dalam hal tertentu. Yang keempat ada sebab atau kausa yang halal, yaitu objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Pembahasan selanjutnya ada macam-macam perjanjian. Ada 3 macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu. Unsur-unsur perjanjian ada 3 juga. Yang pertama ada essentialia. Essentialia itu yaitu bagian mutlak yang harus ada dalam perjanjian. Yang kedua ada naturalia. Naturalia itu sendiri adalah bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Dan yang ketiga ada accidentalia. Accidentalia ini sendiri adalah bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturan dalam undang-undang. Akibat-akibat perjanjian ada 3 poin. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Dan yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Nah, actio pauliana itu sendiri adalah perbuatan pembatalan debitur dengan pihak ketiga oleh kreditur yang tidak diwajibkan, maka kerugiannya ditanggung oleh kreditur. Ada hapusnya perjanjian. Nah, hapusnya perjanjian di sini ada 7 poin. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Yang kelima, ditentukan oleh keputusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian yang telah tercapai, dan yang terakhir setuju dengan persetujuan para pihak. Nah, itu merupakan poin-poin terhapusnya perjanjian. Nah, pembahasan yang terakhir kita masuk ke perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian-perjanjian khusus itu sendiri adalah perjanjian yang mempunyai syarat-syarat khusus. Nah, syarat-syarat khusus ini tidak ada di dalam perjanjian umum lainnya. Nah, perjanjian-perjanjian khusus ini terdiri dari yang pertama ada perjanjian jual beli, yang kedua ada sewa menyewa, yang ketiga ada sewa beli, yang keempat ada pinjam meminjam, yang kelima ada pemberian kuasa, yang keenam ada penanggung utang, dan yang ketujuh perjanjian kerja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.